Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 352 bertepatan dengan bab ke 1676. Tetapi kali ini yang mereka hadapi adalah Yi Chen. Saat ini ekspresi wajah Yi Chen tidak berubah. Dengan pelan dia menggesekkan ujung kakinya ke atas lantai. Sebuah pecahan kaca yang terbentuk segitiga pun melontar dari atas lantai dengan kecepatan tinggi dan melesat lurus ke arah Ninja Iga. Dalam sekejap mata, sekali lagi Yi Chen melontarkan satu potongan pecah kaca yang lainnya dan diluncurkan ke arah yang sama dengan cepat. Ketika mereka bergerak melesat, mata Ninja Iga mendadak melihat dua buah benda transparan yang memantulkan cahaya warna-warni yang indah bagaikan meteor yang berbaris dalam sekejap menyapu melewati jangkauan tatapan matanya. Belum sempat dia mengetahui apa sebenarnya benda itu, mendadak dia pun merasakan sebuah rasa sakit yang menjalar dari pergelangan tangan kanannya yang menggenggam samurai itu. Hanya dalam sekejap, rasa sakit yang sama pun mendadak menjalar dari tangan kirinya. Setelahnya dia merasa sepasang tangannya kehilangan tenaga. Dalam sekejap, samurai pada tangannya langsung terlepas mendarat ke lantai. Di saat yang sama, entah dua semburan cairan hangat berwarna merah dari mana yang langsung menciprat pada wajahnya. Ketika dia mencium aroma darah kental pada cairan berwarna merah itu, dia baru sadar otot pada sepasang tangannya ternyata sudah disayat oleh dua kilatan cahaya yang mirip dengan meteor itu. Dan dua aliran cairan berwarna merah itu adalah cairan darah yang menyembur dari tangan pergelangan tangannya. Dia pun amat terperanjat, di mana dia sama sekali tidak mengerti kenapa bisa terjadi kemalangan yang seperti ini. Tepat pada saat ini Yi Chen menyerbu ke 8 secara tiba-tiba. Dia langsung menerkam leher Ninja Iga dan langsung mengangkat tubuhnya yang berat 50 kg lebih itu ke atas. Di saat yang sama, Yi Chen juga telah berhasil menghindar dari kepungan orang lainnya. Sekelompok ninja yang bak anjing gila ini telah menduga kalau Yi Chen kemungkinan akan memilih sebuah sisi dan menghindar dari sana. Namun siapa juga tidak menyangka kalau Yi Chen ternyata akan memilih untuk menghindar dari sisi Ninja Iga. Bukankah ini memilih untuk menabrak ke dinding yang paling keras? Tetapi bagaimanapun Yi Chen tetap memilih orang yang paling kuat di antara mereka beberapa orang ini. Dan Ninja Iga yang saat ini lehernya sudah dicengkram oleh Yi Chen dengan satu tangan dan seluruh tubuhnya diangkat olehnya. Sepasang pergelangan tangannya masih mengalirkan darah dengan deras. Meskipun masih bisa menggerakkan tangannya, tetapi dari pergelangan tangannya hingga ke bawah sama sekali tidak dapat digerakkan, sehingga dia juga telah kehilangan semua kekuatan untuk menyerang. Sambil menyengkram lehernya, Yi Chen langsung melesat dari jendela melewati seluruh ruangan tengah, lalu secara mendadak menghempas badan Ninja Iga ke tembok dengan satu tangan. Di saat yang sama, Yi Chen masih menjaga postur sebelumnya itu yang mencengkram lehernya dengan satu tangan, lalu membuat sekujur tubuh Ninja Iga terangkat ke atas setinggi 30 cm. Saat ini sepasang kaki Ninja Iga menggantung dan menempel pada tembok mengandalkan cengkraman satu tangan Yi Chen yang erat sehingga tidak menggelincir dari permukaan tembok. Namun
Kekuatan tangan Yi Chen yang sangat besar juga membuatnya hampir tidak dapat bernapas. Sepasang kakinya menendang tidak karuan, wajahnya juga berubah menjadi gelap keunguan. Semua orang yang berada di lokasi pun terbengong saking terkejutnya, terutama beberapa Iga Ryu itu. Mereka merasa seluruh dunia telah dibolak-balikkan. Semua orang merasa sangat terperanjat di dalam hati. Sebenarnya dari mana asal usul orang Tiongkok ini? Dia kenapa bisa begitu kuat? Tidak, tidak, tidak hanya kuat saja, tapi benar-benar bagaikan dewa. Ninja Iga dengan kekuatan yang begitu besar, namun di dalam tangan Yi Chen dia pun merosot bagaikan seekor anjing yang telah mati. Kemampuan yang segila apakah sehingga bisa membuat Ninja Iga benar-benar tertekan dengan brutal seperti ini? Saat ini ekspresi wajah Yi Chen sangat dingin, sebuah lengkungan yang sangat mencemooh mengambang pada sudut bibirnya. Dia tertawa dingin dan berkata dengan sepatah demi sepatah, "Ternyata inilah yang dinamakan dengan jurus ninja Jepang. Sungguh sebuah kehormatan untukku." Kalimat Yi Chen ini membuat semua orang langsung merasa semakin ketakutan. Saat ini mereka baru menyadari bahwa ternyata barusan Yi Chen hanya menggunakan ujung kakinya untuk melontarkan dua pecahan kaca. Itu pun langsung menyayat dan memotong otot pada sepasang tangan Ninja Iga dengan akurat. Tidaklah susah untuk melontarkan pecahan kaca, juga tidak susah untuk melukai orang menggunakan pecahan kaca yang dilontarkan. Namun yang susah adalah menyayat dan memotong otot sepasang tangan seseorang dengan akurat menggunakan pecahan kaca yang melontar. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Apalagi Ninja Iga tidaklah berdiri di sana dan membiarkan lawan menyerangnya, melainkan dia menyambar ke arah pihak lawan. Sepanjang perjalanan di dalam gerakan yang begitu cepat, dia masih bisa memotong otot sepasang tangannya. Tingkat akurasi yang demikian benar-benar tidak masuk akal. Selain itu, hanya menggunakan satu tangannya saja Yi Chen dapat mengendalikan Ninja Iga sepenuhnya. Kekuatan ini juga sangat kuat, tidak terbayangkan. Sebenarnya kekuatan yang segila apakah sehingga bisa tiba pada titik yang demikian? Sujiyu juga terbengong menyaksikannya. Penampilan Yi Chen yang sekarang, dengan satu tangan dia mengangkat dan menekan Ninja Iga pada tembok. Bagi Sujiyu, dia benar-benar terlihat bagaikan dewa. Dan saat ini Ninja Iga masih memberontak dengan sekuat tenaga. Dia mencoba untuk melepaskan diri dari genggaman Yi Chen, tetapi cengkeramannya tangan Yi Chen tidak bergerak sedikit pun, bagaikan batangan besi. Dengan kekuatannya dia hanya menyisakan sedikit celah baginya untuk bernapas jika dia berusaha. Ninja Iga memberontak sambil bertanya menggunakan suara yang terisak sedikit, "Sebenarnya siapakah kamu?" "Aku?" Yi Chen tertawa. "Aku adalah ayah Tiongkokmu." Raut wajah Ninja Iga itu tampak sangat tidak enak untuk dipandang. Ekspresi orang lainnya juga amat tidak sedap dipandang. Tetapi saat ini tidak ada orang yang berani menyerang ke arah Yi Chen, karena mereka tahu dengan kekuatan Yi Chen bisa mematahkan leher Ninja Iga dengan enteng. Saat ini Ninja Iga menggetakkan giginya dan menanyakan, "Tidak ada dendam di antara kita. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" Yi Chen tersenyum tipis. "Aku menginginkan nyawamu." Selesai berbicara, dia menatap kepada ninja-ninja yang tertegun ketakutan itu. Lalu dia tertawa dingin dan melontarkan, "Oh ya, aku juga menginginkan nyawa kalian." Semua orang satu persatu bergerak mundur satu langkah. Sepasang tangan mereka menggenggam pedang, namun wajah mereka malah dipenuhi dengan rasa takut. Saat ini Ninja Iga membuka mulutnya dan berseru, "Cepat ikat wanita itu, cepat!" Baru saja kalimat dilontarkan, seorang ninja pun bergegas menyambar menghampiri. Dia mendorongkan samurainya ke leher Sujiyu lalu berkata dengan tegang, "Lepaskan Tuan Ninja Iga, kalau tidak aku akan membunuhnya." Sesekali Yi Chen mengiyakannya lalu berkata dengan datar, "Bunuhlah sesuka hatimu."
Aku tidak kenal dengannya. Ninja Iga teriak hingga suaranya menjadi serak. Jangan bermain-main denganku di sini. Apakah kamu tidak datang untuk menyelamatkannya? Yichen berkata dengan datar. Tentu saja bukan. Hari ini aku datang ke Kyoto untuk mengunjungi teman lama yang adalah Nona Nanaku dari keluarga itu. Namun orangmu pergi ke kediaman keluarga itu untuk melakukan mata-mata. Aku khawatir kalian membawakan masalah untuk Nona Nanaku. Oleh sebab itu, aku hanya mengikuti ke sini sepanjang perjalanan saja. Begitu Jichen melontarkan kalimat ini, wajah Ninja Iga pun terlihat bagaikan abu api yang telah padam. Awalnya dia benar-benar mengira kalau Yichen adalah orang dari keluarga Su atau pendekar yang dipekerjakan oleh keluarga Su yang datang untuk menyelamatkan Su Jiyu dan Su Jipei. Dengan begitu, jika dia menggunakan nyawa kedua kakak adik itu sebagai kartu emas, kemungkinan dia dapat menukarkannya dengan sebuah nyawa. Tetapi bagaimanapun dia tidak menduga kalau ternyata orang ini dikarenakan oleh itu Nanaku. Sehingga sepanjang perjalanan dia mengikuti orang yang dia utus untuk meninggalkan jejak itu ke sini. Berpikir sampai di sini, mendadak Ninja Iga teringat dengan sesuatu. Dia bergegas memohon, "Tuan, kami tidak memiliki niat untuk melukai nona itu. Kami hanya berniat membunuh kedua orang ini dan melemparkan kesalahan kepada keluarga itu. Setelahnya dari awal hingga akhir sama sekali tidak memiliki niat untuk mencelakai nona itu." Yichen tertawa dingin dan mengatakan, "Berdasarkan apa yang kamu katakan, jika aku membunuh dua orang dengan seenak hati lalu diam-diam menguburkannya di tanah bersalju di rumahmu, apakah itu juga tidak berniat untuk melukaimu dan keluargamu?" Ninja Iga terbengong. Dia yang sangat ingin bertahan hidup itu bergegas melemparkan kesalahan kepada Matsumoko Yushito. "Sebenarnya kami juga telah mendapatkan kepercayaan dari orang yang benar-benar ingin melawan keluarga itu adalah Matsumoto Yushito. Tidak ada hubungannya dengan kami." Yichen bertanya balik, "Pada dasarnya kalian berpihak kepada penjahat. Sekarang kamu berkata tidak ada hubungannya dengan kalian. Apakah tulang ninja kalian semuanya begitu lembek?" Ninja Iga menguatkan hatinya dan menerima penghinaan. Dia membuka mulutnya dan mengatakan, "Aku percaya ada sebuah pepatah kuno dari negaramu yang berbunyi, lebih baik hidup sebatang kara daripada mati terhormat. Aku mohon kepada Tuan untuk bisa memberiku sebuah kesempatan. Aku bersedia untuk selalu mengikuti kemanapun Anda pergi." Yichen menggeleng-gelengkan kepala. "Mengikutiku kemanapun aku pergi? Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk itu." Selesai berbicara, Yichen menoleh ke seluruh penjuru dan berkata dengan datar, "Kalian juga sama, siap-siaplah untuk mati." Begitu Ninja Iga mendengar ucapan ini, matanya pun langsung membelalak dan berteriak kencang, "Maju serentak, bunuh dia! Maju serentak, bunuh dia! Cepat bunuh dia! Kita masih memiliki kesempatan hidup jika membunuhnya. Kalau tidak, kita semua hanya akan menunggu kematian." Ketika semua orang mendengarnya, wajah mereka pun langsung tampak serius. Mereka juga sangat paham kalau kekuatan Yichen terlalu besar. Jika beradu kuat dengannya atau membiarkannya menyerang satu persatu, maka semua akan mati. Cara yang paling baik adalah mengeroyoknya. Tidak peduli bagaimanapun, kerahkan sekuat tenaga untuk membunuhnya terlebih dahulu. Dan untuk beberapa orang dari mereka yang dapat bertahan hidup, ini semuanya kembali lagi kepada keberuntungan masing-masing. Dengan begitu, 6 ninja yang tersisa pun mengayunkan pedang ke arah Yichen dengan membabi buta. Ekspresi semua orang sangat beringas. Su Jiyu menyaksikan begitu banyak orang menyerang ke arah Yichen. Seonggok jantungnya pun meloncat ke atas kerongkongannya, tetapi dia tidak mengeluarkan suara apapun, lebih tidak mengeluarkan kata-kata untuk menyuruh Yichen agar berhati-hati karena dia tahu dirinya tidak perlu mengganggu konsentrasi Yichen sama sekali. Sepasang matanya membara-bara menatap Yichen dengan erat. Dia bergumam di dalam hatinya, "Hidup dan matiku hari ini semuanya tergantung kepada pria yang masih tidak diketahui namanya itu. Jika dia mati, maka tentu aku akan mati. Jika dia dapat bertahan hidup, kemungkinan itu akan memberikan sebuah
jalan keselamatan bagiku dan kakak. Tuhan, ini untuk permasalahan sebelumnya aku telah bersalah sudah sering kali di dalam hatiku. Aku berniat meminta maaf denganmu. Kali ini aku berharap kamu dapat hidup meskipun pada akhirnya harus mati. Tetapi aku juga tidak ingin kamu mati gara-gara aku. Ketika dia memikirkan hal tersebut, sekelompok ninja sudah melesat melewati seluruh ruangan tengah dan membuat Yichen terkepung erat. Segera setelah itu beberapa pedang dilibaskan serentak. Namun raut wajah Yichen malah tidak berubah melihat 6 pedang ditebaskan ke arahnya. Dia pun mengayunkan tangannya dan langsung membuat tubuh ninja Iga terangkat. 7 orang termasuk ninja Iga sendiri tidak menyangka kalau Yichen ternyata akan menggunakannya sebagai talenan cincang. Detik ini saking terkejutnya ninja Iga berteriak panik sehingga segera hentikan tangan kalian, segera hentikan tangan kalian. Namun tangan keenam orang itu datang dengan beringas. Mereka sudah berada di posisi dengan tangan yang terangkat dan pedang yang sedang mendarat. Bagaimana mungkin dapat ditarik kembali lagi? Dengan mata yang terbelalak, ninja Iga menyaksikan 6 pedang menerjang dan mendarat ke bawah. Dalam sekejap mata langsung terlibas ke tubuhnya. Ninja Iga merasakan rasa sakit menjalar dari seluruh tubuhnya. Sambil mengetakkan giginya, dia menjerit, "Idiot, tidak berguna, bodoh." Baru saja kata-katanya dilontarkan, dia langsung memuntahkan darah dan mati. 6 orang ini menyaksikan ninja Iga mati ditebas oleh mereka. Wajah mereka langsung pucat pasi. Saking terkejutnya dia, tepat pada saat ini mendadak Yichen langsung menghempaskan tubuh ninja Iga. Bahkan tubuh beserta 6 pedang pada tubuhnya pun semuanya melesat terhempas. 6 ninja yang tersisa belum tersadar sama sekali. Mereka hanya merasa tangan mereka terguncang dan samurai mereka pun terlepas dari tangan dan tidak terlihat lagi. Saat ini 6 orang itu sangat terperanjat. Ada seorang yang benar-benar sudah tidak berniat bertarung lagi. Mereka membalikkan badan dan ingin melarikan diri. Tetapi pada detik ini sesekali Yichen tertawa dingin, "Karena kalian sudah mengeluarkan jurus, maka seharusnya selanjutnya adalah giliranku." Baru saja kalimat Yichen diucapkan, orang itu pun sudah melesat keluar dengan cepat. Gerakan dan kecepatannya sudah bisa dibandingkan dengan manusia super, sehingga sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada ninja-ninja ini. Setiap dia menangkap satu orang, dia langsung melemparkan sebuah tinju ke perut pihak lawan. Dalam sekejap membuat pihak lawan kehilangan semua kemampuan untuk bertarung dan kesempatan untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata saja 6 ninja yang berpencar ingin melarikan diri itu pun tersungkur saling berdekatan di lantai. Sujiyu sudah terbengong menyaksikannya. Sebagai cucu keluarga Su dan sebagai salah satu anak yang dimanja dari kecil, dia sering berhubungan dengan pendekar-pendekar yang bersembunyi pada belakang keluarga Su itu. Namun bagi Sujiyu, kemampuan Yichen jauh berada di atas, melampaui orang-orang itu. Hal yang paling tidak dimengertinya adalah pendekar-pendekar rahasia yang dipuja oleh keluarga Su itu pada dasarnya adalah eksistensi yang sulit untuk ditemukan di dalam negeri. Secara teori bisa dikatakan bahwa mereka sudah berada pada titik puncak ilmu bela diri, tetapi kenapa masih bisa ada orang yang memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan seperti Yichen ini? Dengan kemunculan Yichen dalam sekejap membuat titik tertinggi ilmu bela diri dalam pemahamannya melesat beberapa tingkat ke atas. Melihat sekelompok ninja yang tergeletak di atas lantai sambil meringis ini, hati Sujiyu sangat terperanjat. Dia juga menghela napas lega di saat yang sama. Dia tahu kalau akhirnya dia dan kakaknya dapat terselamatkan. Dengan begitu dia tidak dapat menahan dirinya dan menatap ke arah Yichen lalu melontarkan, "Penyelamatanku, benar-benar terima kasih penyelamatku, benar-benar terima kasih kepada Anda atas hari ini. Aku masih tidak tahu bagaimana harus memanggil Anda. Jika Anda sudi memberitahukan nama, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas kebaikan besar Anda." Saat ini akhirnya Yichen memutar kepalanya dan melihat ke arah Sujiyu. Sujiyu yang cantik bahkan mendapatkan siksaan dengan
sepasang tangan yang diikat di belakang tubuhnya, rambut pendeknya juga berantakan dan menempel pada wajahnya. Namun itu tetap tidak dapat menutupi kecantikannya, wajahnya yang sempurna. Tetapi Yi Chen malah tidak begitu suka dengan wanita ini. Pertama, dia tidak suka dengan sifat wanita ini. Bagi Yi Chen, wanita ini hanya memikirkan diri sendiri dengan angkuh, bahkan meskipun saat ini tidak bisa melihat karakteristik tersebut dari dirinya sama sekali, namun jika dihubungkan dengan kesan pertemuan pertama kali ini, Yi Chen percaya kalau dirinya tidak salah menilai. Kedua, dia juga tidak suka dengan penampilan wanita ini. Memang benar kalau Su Jiyu sangat cantik, tetapi memang benar juga kalau dia arogan, bahkan juga terkesan sedikit agresif. Sebenarnya jika disimpulkan dengan sebuah kalimat, wanita ini sedikit terlalu berlaga. Sebagai guru besar di dunia pelaga, Yi Chen tidak suka dengan orang yang suka berlagak seperti dirinya. Itulah yang dikatakan sebagai tidak boleh ada dua harimau pada satu gunung yang sama, dua karakter manusia yang saling menolak. Meskipun harimau itu adalah harimau betina, itu juga tidak boleh. Dengan begitu, Yi Chen pun berkata dengan datar, "Kamu tidak perlu mempedulikan siapa diriku, sama halnya dengan aku yang tidak ingin tahu siapa dirimu. Kemunculanku hari ini di sini juga bukanlah untuk menyelamatkanmu, hanya untuk menghabisi mereka. Dan untuk kamu yang terselamatkan, itu hanyalah pekerjaan sekali jalan saja, sehingga kamu juga tidak perlu berterima kasih kepadaku." Seumur hidupnya Su Jiyu tidak pernah diremehkan oleh orang, namun dengan Yi Chen dia sudah mendapatkan sebanyak 2 kali. Namun Su Jiyu yang saat ini sama sekali tidak marah, dia hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya dengan sopan lalu berkata dengan tulus, "Bagaimanapun aku tetap harus berterima kasih banyak kepada Anda." Yi Chen tidak berbicara, dia berjalan ke hadapan Su Jiyu dan melepas tali pada tubuhnya. Setelah itu dia juga membuka penutup kepala kakaknya, lalu menarik sapu tangan yang tersumbat di dalam mulut Su Jipe. Su Jipe selalu tidak dapat berbicara, dia juga tidak menyaksikan segala yang terjadi di dalam ruangan, tetapi mendengar suara Yi Chen, dia sudah dapat menebak kalau itu adalah dia. Berjumpa dengan Yi Chen saat ini, kalimat pertama yang dilontarkannya adalah, "Saudara, jasa Anda sangat besar. Kami 2 orang kakak adik tidak akan melupakan seumur hidup." Yi Chen melepaskan tali pada tubuh Su Jipe tanpa ekspresi pada wajahnya. Dia menuturkan, "Sudahlah, jangan banyak basa-basi lagi. Nanti aku akan menyalakan api dan membakar tempat ini. Kalian berdua bergegaslah kabur menyelamatkan diri." Su Jiyu bergegas membuka mulut menanyakan, "Penyelamat, tidak tahu apakah Anda bisa meminjamkan telepon genggam sebentar kepadaku? Aku ingin menelepon ke rumah. Telepon genggamku sudah dibuang oleh mereka." Su Jiyu berkata kalau dia ingin menggunakan telepon untuk menelepon ke rumah. Sebenarnya dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan nomor telepon Yi Chen. Pada era digital saat ini, selama bisa mendapatkan nomor telepon lawan bicara, Su Jiyu pun memiliki cara untuk mendapatkan semua identitas lawan bicara. Dengan begitu, setelah dirinya kembali ke negeri, dia juga bisa menemukan penyelamatnya ini. Yi Chen langsung dapat menebak niat lawan bicara. Sesekali dia tertawa dingin dan melontarkan, "Maaf, telepon genggam adalah barang pribadi, tidak seharusnya dipinjamkan." Selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah telepon genggam dari tubuh salah satu ninja. Dia melemparkannya kepada Su Jiyu. "Ini, gunakan ini saja. Telepon orang rumahmu, beritahu lokasi kepada mereka dan suruh mereka untuk secepatnya mengutus orang untuk datang menjemput kalian." Su Jiyu yang terbengong tidak sempat memikirkan untuk berterima kasih untuk menerima telepon genggam. Telepon genggam tersebut pun langsung terjatuh ke kakinya. Dia merasa sangat kecewa di dalam hatinya, namun dia juga tidak dapat menunjukkannya. Dia hanya bisa memungut telepon genggam itu dan berkata penuh syukur, "Terima kasih penyelamat." Sekali lagi Yi Chen membolak-balikkan tubuh ninja itu. Dia menemukan sebuah dompet yang sangat tipis. Selain terdapat kartu identitas orang ini, di dalamnya juga ada 5 lembar uang kertas yang bernilai 10.000 yen Jepang. Dengan nilai pertukaran saat ini 10.000 yen Jepang kurang lebih
dapat ditukar dengan 600 yuan lebih. Meskipun 50.000 yen Jepang tidaklah banyak, namun itu juga cukup bagi mereka untuk mencari sebuah tempat dan menunggu beberapa jam di sana, menunggu keluarga mereka untuk datang menjemput mereka. Kalau tidak, 50.000 yen Jepang ini juga cukup bagi mereka untuk kembali ke Tokyo dengan naik kereta api. Dengan begitu, Yi Chen pun menyerahkan uang itu kepada Su Jiyu dan membuka mulut dan mengatakan, "Kamu pegang uang ini, segeralah pergi bersama dengan kakakmu." Hati Su Jiyu sedikit bimbang. Memang benar dia tidak berniat pergi seperti ini karena dia masih tidak tahu dengan identitas Yi Chen. Dia khawatir kalau kedepannya dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Yi Chen lagi. Saat ini dia sangat ingin memberitahukan identitasnya sendiri kepada Yi Chen dan berkata kepada Yi Chen jika setelah kembali ke negeri dan bertemu dengan suatu masalah maka dia bisa mencari dirinya. Tetapi baru saja kalimat sampai di sini mulutnya dia pun menelan kembali karena Su Jiyu paham betul di dalam hatinya pendekar hebat yang arogan seperti Yi Chen ini sama sekali tidak akan mempedulikan identitasnya. Jika dia berkata kepadanya kalau dia adalah cucu dari keluarga Su, kemungkinan Su Jiyu akan mendapatkan kebalikan dari apa yang diharapkan. Kemungkinan Yi Chen akan mengira kalau dirinya sengaja memberikan tekanan kepadanya menggunakan identitasnya. Dengan demikian Yi Chen akan memiliki kesan yang buruk terhadap dirinya. Kemungkinan juga karena Yi Chen tidak ingin memiliki hubungan dengannya, maka setelah ini Yi Chen akan benar-benar menghindarinya di dalam negeri. Dengan begitu, jika membocorkan identitas saat ini malah akan mendapatkan kebalikan dari apa yang diinginkan, sehingga Su Jiyu pun hanya bisa bangkit berdiri dan membukukan tubuh kepada Yi Chen dengan dalam dan berkata dengan tulus, "Penyelamat, terima kasih atas budi Anda. Jika di lain hari ada kesempatan untuk bertemu lagi, aku pasti akan membalas kebaikan Anda hari ini." Su Jipei juga membukukan badannya dari sebelah dan berkata, "Penyelamat, terima kasih." Yi Chen melambaikan tangan, "Sudah, pergilah, nanti aku masih ada urusan yang ingin ditangani. Tidak ada waktu untuk bersungkan-sungkan dengan kalian di sini." Su Jipei merasa sedikit canggung. Dia pun hanya bisa menganggukkan kepala berkali-kali. "Maaf penyelamat, sudah membuat urusan Anda tertunda." Su Jiyu menatap Yi Chen. Dia menggigit bibir bawahnya dan ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia tetap tidak melakukannya. Ketika di bahu membahu dengan Su Jipei dan berjalan ke depan tangga kayu di lantai 2, mendadak dia baru tersadar. Dia menyatukan kedua kepalan tangan terhadap Yi Chen dengan kesan yang amat tidak ingin berpisah. Dia berkata dengan tulus, "Penyelamat, jika berjodoh di masa depan kita akan berjumpa lagi." Bahkan Yi Chen tidak mengangkat kepalanya. Dia mengucapkan dengan nada yang dingin dan datar, "Tidak akan berjumpa lagi." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya akan kita akhiri di sini untuk part ini di video ini, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.